Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan masuk di pertemuan 11 di perkuliahan kita ya, di mata kuliah Problematika Pendidikan di Daerah Perbatasan. Saya kira Bapak Ibu sudah mengikuti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9. Nah, di sini biar kita merefresh lagi pengetahuan kita sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan inti, saya ingin Bapak Ibu untuk melihat gambar ini ya. Jadi saya dapat gambar ini dari capture video di TikTok. Jadi ada postingan seseorang ya di sebuah akun yang membandingkan antara jalan di Indonesia dengan jalan di Malaysia. Jadi jalan di Indonesia itu jalan jalan yang off-road ya, yang nggak diaspal sama yang di Malaysia itu yang diaspal. Nah, sekarang saya minta em, beberapa pendapat ya dari Bapak dan Ibu di sini terkait hal ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari gambar ini? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Ya, silahkan Bu Dwi, Susanti. Saya dari kedua gambar ini terlihat jelas terjadi perbedaan infrastruktur ya Pak ya. Kalau yang terlihat tidak tertutup infrastrukturnya, pertama jalanannya. Kalau yang di sebelah kanan sangat bagus, termasuk ada pagar dan juga jalan beraspal yang terjadi perbedaan yang terlihat nyata. Kalau infrastrukturnya itu sangat berbeda jauh antara negara kita dan tetangga. Oke, Jadi untuk terima kasih Bu Dwi. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau memberikan pendapat. Jadi Bu Dwi tadi memberikan pendapat bahwa ada perbedaan infrastruktur yang sangat kontras nih antara Indonesia dengan Malaysia. Mungkin Bapak Ibu lain mungkin ada di sini ada Pak Ilham mungkin mau memberikan Saya pendapat. Pak, Oh, silakan, silakan. Dan Bu kalau Emi. saya. dari baik Siapa dulu baik nih? Pak, kalau Oh, dari Bu Pak Ilham dulu. Ilham Pak Ilham dulu, dulu. oh, silakan. baik Silakan Pak Ilham. Ilham. kalau dari penyampainya Bu Dwi Susanti terkait infrastrukturnya, kalau saya itu melihat dari keamanan dan pengamanannya. Nah, kalau dilihat dari Malaysia ini seseorang itu bisa lebih bebas keluar masuk di perbatasan mungkin ya, ataukah hal yang lain. Tetapi kalau di Malaysia ini pengamanannya lebih ketat sehingga nampak jelas pagar yang muncul di tengah-tengah perbatasan. Seperti itu, Pak Fadlan. Terima kasih banyak Pak Ilham. Jadi Bu Dwi tadi coba meng-highlight terkait masalah infrastrukturnya. Pak Ilham juga coba meng-highlight dibandingkan dari sisi infrastruktur. Pak Ilham lebih menggarisbawahi terkait keamanannya nih Bapak Ibu. Nah sekarang coba ada pendapat yang lain mungkin dari Bu Emi. Tadi sempat mau memberikan pendapat. Silakan Bu Iya, Emi. kalau dari saya tadi sebenarnya sama kayak Pak Ilham menggarisbawahi tentang keamanan. Jadi kalau di Indonesia Malaysia ini kita khawatirkan kan terkait tentang peredaran narkoba. Mungkin itu sih Pak kalau saya, karena juga kita kan daerah Kalimantan Utara nih. Untuk kayak peredaran narkobanya itu kalau misalnya jalan ini hanya lurus saja tidak ada pagar, kemudian mungkin kalau dari gambar ya tidak ada pos penjagaan, jadi mudah sekali untuk terjadinya transaksi narkoba antar negara seperti itu. Nah, sementara kalau di Malaysia sendiri ini kan ada pagar seperti itu, mungkin ada juga pos penjagaan, jadi lebih lebih keamanannya dari sisi eh, ya itu tadi sih barang-barang yang sebenarnya tidak baik juga untuk keamanan dari sisi pre- Oke, jadi sama dengan Pak Ilham ya. Di sini Bu Emi juga mencoba menggarisbawahi bahwa dari sisi keamanan, terutama kalau kita kaji lebih detail lagi, sekarang lagi marak masuknya barang terlarang, barang ilegal dari
di kawasan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, Bapak Ibu, eh, daerah perbatasan yang biasanya menjadi garda terdepan ya, itu bisa mencerminkan eksistensi sebuah negara gitu. Kalau kita ngelihat di sini Indonesia yang kayak gitu bentukannya dengan Malaysia yang seperti itu bentukannya, bukan kita mengunderestimate negara kita sendiri ya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ada kejomplangan gitu terkait pembangunan daerah perbatasan antara di Indonesia dan di Malaysia. Nah, di mata kuliah ini, terutama di topik ini, saya akan lebih menggali terkait tentang studi kasus terkait beberapa masalah masalah pendidikan di daerah perbatasan. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, saya pengen Bapak Ibu mempersiapkan eh, perangkatnya ya atau misalkan gawainya untuk coba kita mengakses menti.com. Jadi saya ingin mendengarkan atau ingin mendapatkan pendapat dari Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan daerah perbatasan dengan 1 sampai 3 kata. Silakan Bapak Ibu bisa masuk di menti.com dan masukkan kodenya. Di sini ada kodenya. Boleh dimasukkan di chat. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, Bu Emi sudah memasukkan kodenya di chat. Jadi Bapak Ibu silakan akses menti.com. Nah, kemudian di sini. Nah, kita bisa lihat. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang memberikan em, deskripsi bahwa daerah perbatasan itu identik dengan keterbatasan. Terus masalah infrastruktur, kemudian pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Ini baru ada 3 orang yang bergabung. Oke, susah barang. Oke, susah barang. Pencet. Susah barang, mengkhawatirkan, terbatas, sedih. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih ke Ibu Asih. Bu Asih tadi mengisi kata apa Bu di sini? Baik, terima kasih Pak Fadlan. Saya mengisi infrastruktur, maaf salah tulis. Benar. Kemudian yang Enggak apa-apa Bu. ya infrastruktur, yang kedua pendidikan, yang ketiga keterbatasan. Apakah harus menjelaskan Pak Fadlan? Iya boleh boleh. Kenapa Ibu mengisi kata itu di deskripsi tentang daerah perbatasan? Baik, terima kasih. Yang pertama tentang infrastruktur, tadi terlihat nampak jelas bahwa Bapak telah memberikan gambaran di depan ketimpangan antara Malaysia dengan Indonesia yang salah satunya adalah pengaspalan di mana Malaysia itu terlihat sangat bagus dan Indonesia itu masih jalanan yang belum diaspal. Itu baru infrastruktur dalam bentuk jalan. Mungkin ada juga yang tentang dunia pendidikan yaitu bisa kita lihat ketika di sana ada beberapa sekolah-sekolah yang masih kurang memadai dalam gedungnya. Kemudian contoh berikutnya di dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan selain gedung, yaitu mengenai eh, kelulusan siswa-siswa yang ada di perbatasan itu masih tampak sekali, minim sekali mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Rata-rata mereka hanya lulus SMA, kemudian bekerja. Berikutnya adalah keterbatasan. Nah, keterbatasan di sini berkaitan dengan pendidikan, yaitu ketika sudah masuk di dunia pendidikan di sekolah, yaitu sekolah-sekolah itu masih terbatas dalam hal yang pertama ada buku ajar, yang dimana kota-kota besar itu dengan cepat atau dengan mudahnya mendatangkan atau eh, mendapatkan bantuan-bantuan buku dari pemerintah, sementara yang di perbatasan itu masih sangat minim sekali, bahkan banyak yang
sekolah itu memberikan buku itu secara bergiliran atau hanya diberikan ketika masuk sekolah. Sementara di kota-kota besar atau mungkin di Malaysia tadi karena perbandingannya Malaysia itu para siswa satu persatu diberikan buku yang bisa dibawa pulang untuk belajar selama 1 semester. Demikian itu saja Pak Fadlan, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Asih atas insight-nya. Sekarang saya mau tanya lagi ke Ibu Erna. Tadi Ibu Erna mengisi kata apa di sini, Bu Erna? Maaf Pak, saya nggak berhasil masuk, Oh, Gabung. tapi saya kalau diminta menyebut 3 kata, Oke. itu terpencil, Kemudian apa lagi, Bu? terbelakang, dan terluar. Terluar. 3T, Bu, ya. Nah, kenapa Ibu memberikan gambaran daerah perbatasan itu seperti itu, Ya, Bu? kalau dilihat dari kosakatanya perbatasan, tentu saja tadi dari contoh yang Bapak berikan di awal, kita sudah lihat ya, gambar jomplangnya satu infrastruktur. Kemungkinan besar pemerintah kita itu tidak memberikan anggaran yang cukup untuk wilayah-wilayah yang di perbatasan. Mereka lebih mengalokasikan ke wilayah perkotaan. Itu pertama. Kemudian akibatnya dari segi sisi ekonomi kita juga karena tempatnya yang jauh, terluar, itu terbelakang, maka akses ekonomi kita, masyarakat kita di sana juga tentu saja akan semakin merasa kesulitan dan mereka akan lebih mudah mendapatkan semua barang. Tadi sama dengan teman-teman mereka lebih mudah mengakses barang dari eh, negara lain bukan dari eh, negara kita sendiri, gitu Pak. Terima kasih banyak, Bu Erna, ya. Jadi, kita bisa sepakati bersama bahwa eh, di sisi Indonesia, ya, kita tidak berbicara negara lain. Di Indonesia sendiri, daerah perbatasan sangat identik dengan ya keterbatasan gitu. Dan juga ketertinggalan. Kenapa? Karena memang tidak meratanya pembangunan, baik dari sisi infrastruktur dan mungkin juga dalam aspek lain seperti pendidikan, mungkin ekonomi atau sosiokultural dan lain-lain. Nah, di sini di pertemuan kita kali ini kita akan lebih berfokus pada studi kasus yang membahas terkait problematika pendidikan di daerah perbatasan. Jadi tujuan perkuliahan pada pertemuan kali ini akan fokus pada menganalisis targifikasi faktor penyebab masalahnya, terus dampaknya, dan Bapak Ibu bisa memberikan kemungkinan solusi untuk policy maker ataupun pemerintah bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir di sini kita akan melakukan kegiatan untuk berpikir kritis, kolaboratif dan reflektif melalui diskusi kelompok yang akan kita lakukan setelah ini. Tapi sebelum saya bagi ke kelompoknya, saya akan jelaskan dulu beberapa materi. Jadi terkait masalah pendidikan, sebenarnya kalau kita lihat dari SDGs ya atau Sustainable Development Goals, jadi Sustainable Development Goals ini adalah 17 tujuan global ya yang disepakati oleh PBB, yang mana goals ini diciptakan untuk tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Nah, kalau kita lihat ya dari 17 goals yang udah dirancang oleh PBB, pendidikan berkualitas itu ada di salah satu goal yang ada di sini, yaitu di nomor 4. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan berkualitas, kalau kita ambil kata berkualitasnya sendiri, itu gak hanya dari sisi baiknya aja atau dari sisi dari sisi bagusnya pendidikan, tapi dari meratanya atau tidak pendidikan di sebuah negara. Kalau kita ngomongin pendidikan di sebuah negara ya, kita coba berkaca lah di Indonesia sendiri, misalkan kita mau coba bandingkan antara daerah perkotaan, tadi sempat disinggung sama Bu Erna dan Bu Asih gitu, daerah perkotaan dengan daerah perbatasan pasti ada gap pendidikan yang sangat besar, entah itu dari sisi infrastruktur sekolahnya, atau mungkin dari sarana dan juga SDM-nya. Dan itu kita bisa lihat secara nyata ya, karena kita juga hidup di Kalimantan Utara. Nah, di sini kita akan coba ngelihat beberapa kasus. Jadi nanti Bapak Ibu saya bagi ke dalam 3 kelompok.
Kelompok pertama di sini ada Pak Ilham dan Pak Dwi, ya. Nanti akan membahas masalah problematika pendidikan di daerah Kalimantan Utara. Kelompok 2 ada Bu Asih dan Bu Erna yang akan berfokus pada problematika di daerah Papua, dan terakhir ada Bu Emi dan Bu Dwi yang akan fokus di daerah NTT. Folder tugasnya ada di dalam Google Drive di presentasi ini. Saya juga akan share di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan saya kasih waktu Bapak Ibu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan problematika yang Bapak Ibu sudah dapatkan di bacaan Bapak Ibu. Jadi di folder tugas tadi itu ada artikel yang saya ambil dari media massa, ya. Ada 3 media massa, jadi silakan Bapak Ibu baca dulu, kemudian Bapak Ibu coba analisis kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari bacaan tersebut. Sebentar Bapak Ibu, saya coba sharing dulu. Oke, sudah saya share di kolom chat. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menganalisis, silakan Bapak Ibu nanti akses ini Padlet, ya. Nanti di Padlet ini akan ada 4 poin yang perlu Bapak Ibu isi. Saya paste dulu di sini. Jadi Bapak Ibu untuk baca artikelnya di Google Drive, kemudian untuk mengisi tugasnya di Padlet, saya kasih tunjuk dulu Padletnya seperti apa. Jadi di Padlet ini ada 4 hal yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah permasalahan yang udah Bapak Ibu temukan di bacaan itu. Kemudian analisis penyebabnya. Walaupun mungkin di bacaan tidak ada penyebabnya, ya, tapi Bapak Ibu silahkan analisis sendiri kira-kira kalau masalahnya kayak gitu penyebabnya apa. Kemudian dampaknya apa kira-kira kalau ada masalah seperti itu. Kemudian usulan solusi apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan terkait masalah yang ada di media massa tersebut. Oke, Bapak Ibu akan saya bagi ke dalam 3 grup pada breakout room, ya. Nanti akan saya datangi satu-satu. Mungkin Ibu Emi bisa bantu untuk breakout room, Bu. Siap, saya yang bantu, Pak. Oh, Bu Dwi. Oke, siap Bu Dwi. Mungkin bisa dibantu untuk breakout room-nya, Bu Dwi. Kelompok 1 Pak Ilham sama Pak Dwi, kemudian kelompok 2 Bu Erna sama Bu Asih, kelompok 3 Bu Santi sama Bu Emi. Baik, Pak. Berarti kami ini mengisi berdasarkan teks yang ada di Google Drive itu kan, Pak? Betul, betul sekali. Hasil bacaan kami, ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, udah dibukakan meeting room-nya. Masalahnya Permasalahan kita mulai dari infrastruktur gedung sekolah, yang dibahas tadi ya, Bu ya. ya infrastruktur sekolah, gedung SMP. Kategorinya tadi itu masih belum layak ya atau gimana? Kemudian sekolahnya terbatas ya, Bu ya. Tadi cuma 1 ya. Iya, yang Eh, ada di desa itu cuma ada 1. Kalau SD-nya SD-nya ada aja ya. 2. Oh, OS sekolah. Oke, terus analisis penyebabnya Bu Emi. Anu, Kurang ini pembangunan yang tidak merata ya, gimana itu? nyata, ya. Solusi Analisis penyebabnya. kekurangan tenaga guru. Ya, permasalahannya, Bu. Masalahnya anak tidak menyelesaikan pendidikan kan? Oh, ini keliru-keliru Bu saya, ini harusnya di sini.
topik dari media massanya udah diisi, Ibu-ibu? Iya, iya Pak. Tapi ini sepertinya media massanya tahunnya agak lama ya Pak. Iya, agak lama tahunnya, 2021 ya. Bahannya terus analisis penyebabnya kayak gimana? Iya, jadi saya tadi agak bermasalah di bagian yang ketiga itu, pertanyaan yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Oh, yang dampaknya Nah, ini ya. cuma saya, ya dampaknya itu kan saya belum terlalu memahami terlalu dalam apa sih dampak-dampak yang muncul di teks itu, Pak. Oke. Jadi saya hanya melihat sekilas. Oke, itu oke, Pak. Tapi nanti Pak Ilham presentasikan ini ya. Pas sudah kita balik ke room Baik, besar. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham. ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Eh, oke Bapak Ibu udah mendiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita akan coba mendengarkan. Silakan Bapak Ibu bisa share screen ya. Jadi semua partisipan bisa share screen atau saya aja yang share screen, nanti Bapak Ibu bisa membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Di sini ada Pak Ilham dan Pak Dwi ya. Silakan, mungkin Pak Ilham mau mempresentasikan hasil yang Bapak dapatkan dari membaca topik ya. Topiknya di Kalimantan Utara ya Pak Ilham ya. Mungkin bisa dijelaskan Ya, dulu Pak. topiknya apa, permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan seterusnya. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Padra. Ini topiknya terkait Pulau Sebatuk, Kalimantan Utara, terkait menciptakan warga negara di sekolah perbatasan. Nah, hal yang kami dapatkan tadi setelah berdiskusi dengan Bapak Dwi Cahyono Aji, yang pertama terkait permasalahan ya Bapak. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Jadi ini merupakan permasalahan utama karena kita ketahui bersama di perkebunan di sana itu tidak ada sekolah-sekolah, sehingga tentu berdampak pada tertinggalnya pendidikan pada anak-anak petani yang berada di tersebut. Selanjutnya, Pak, bisa dinaikkan sedikit, Pak. Di analisis Oke, penyebabnya, ini analisis penyebab. di analisis penyebabnya ini berkaitan dengan letak geografisnya. Jadi letak geografis Sebatik ini kan memang berada di wilayah perbatasan. Jadi akses di sana pun juga terbatas, sehingga tentu juga berpengaruh pada pendidikan yang ada di sana, terlebih karena memang yang ada di teks yang kami analisis itu ada di perkebunan kelapa sawit. Jadi faktor utamanya adalah letak geografisnya. Selanjutnya, nah dampaknya, jadi aduh, hati-hati. Ini dampaknya ini terhadap anak-anak tertinggal masa pendidikannya. Tapi tadi ini dampak yang ada di tes saya belum bisa mencermati secara baik, Pak. Tapi apa yang saya tangkap ini bisa saya baca sekilas. Tadi ini adalah dampak yang muncul. Nah, selanjutnya usulan solusinya. Jadi solusi yang uh, kami diskusikan bersama tadi. Yang pertama itu merekrut guru mana nih? Nah, ini pemerintah perlu membuka sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat terpencil dan memotivasi siswa dan orang tua siswa serta berikan insentif lebih kepada guru-guru yang mau mengabdikan diri kelasnya, kemudian memotivasi dan memberikan apresiasi lebih kepada guru yang mau berada mengajar di sana. Seperti itu Pak Padra. Terima kasih banyak Pak Ilham atas presentasinya ya. Jadi fokusnya di permasalahan pendidikan anak TKI ya di perkebunan sawit Ya. gitu. Jadi Bapak Ibu kita bisa dapat gambaran bahwa untuk anak TKI sendiri di perkebunan sawit di daerah perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia itu ada banyak permasalahan. Karena pertama dari letak geografisnya ya.
Kemudian karena hal ini anak-anak jadi tertinggal masa pendidikannya. Tadi Pak Ilham juga memberikan usulan solusinya untuk policy maker dan juga pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan coba dengar dari kelompok 2 terkait masalahnya. Nanti di akhir kita akan coba eh, merevaluasi ulang dari 3 hal ini. Kira-kira permasalahan apa yang sering muncul di daerah perbatasan. Nah, sekarang kita akan ke kelompok 2. Di sini ada Bu Asih dan Bu Erna. Siapa yang mau mempresentasikan? Apakah Bu Asih atau Bu Erna? Boleh, saya Pak. Bu Erna, silakan, silakan Bu. Ya, tadi kami diberikan tugas untuk membaca permasalahan yang ada di Papua. Setelah Oke, kami baca beberapa halaman itu, kami menyimpulkan bahwa permasalahan yang paling mendasar di Papua itu, terutama terkait pendidikan, adalah banyaknya anak Papua yang tidak sekolah. Kalaupun mereka sekolah, mereka mengalami putus sekolah. Tuh. Jadi oke. dari judulnya itu ratusan ribu anak-anak yang harusnya sekolah itu tidak bisa bersekolah. Kemudian penyebabnya yang paling mendasar kami cermati adalah kekurangan tenaga pengajar dari SD sampai SMA. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Jadi mungkin orang-orang Papua memandang bahwa anaknya itu tidak perlu sekolah. Itu. Kemudian di bagian dampaknya, akhirnya karena tidak sekolah, maka banyaklah masyarakat atau anak-anak yang tadinya harusnya bersekolah, tidak bersekolah, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau gajinya ya gaji dengan kisaran yang kecil, tidak besar gitu. Kemudian solusi yang ada dari bacaan yang kami cermati adalah pertama merekrut guru dengan skema P3K. Kemudian yang kedua, memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, bisa juga dengan memberikan beasiswa atau dana pendidikan kepada anak usia sekolah. Dan yang keempat, yang terpenting juga adalah perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk memperhatikan ketersediaan anggaran pendidikan di daerah Papua. Begitu mungkin ada tambahan dari Bu Asih. Cukup berat. Oke, Oke, begitu. terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 tadi topiknya tentang banyaknya anak putus sekolah di Papua ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini juga masalah pendidikan Bapak Ibu. Nah, terus karena beberapa hal ya, misalkan kekurangan tenaga pengajar, kemudian ada kurangnya kesadaran, dan karena hal ini dampaknya tadi yang seperti Ibu Erna katakan bahwa banyak masyarakat karena dia agak sekolah jadinya dia punya pekerjaan tapi gajinya kecil. Kemudian di sini juga ada usulan solutif ya dari kelompok 2. Yang pertama merekrut guru dengan skema P3K, terus memberikan kesadaran, memberikan beasiswa, dan perlunya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait hal ini. Nah, jadi di sini kelompok 2 sudah memberikan solusi ya, solusi untuk pemerintah lebih tepatnya karena di sini lebih ke arah apa ya penyediaan SDM terutama guru, terus yang kedua ini agak sedikit susah sebenarnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya pendidikan. Ini sosialisasi yang agak agak ribet sebenarnya ya ibu-ibu ya. Tapi nanti kita coba diskusikan ulang di bagian akhir. Oke, kita ke kelompok 3. Silakan Ibu Dwi Susanti dan Bu Emi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Bu Dwi atau Bu Emi. Saya mungkin Pak. Oke, silakan Bu Emi. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kalau lihat di Padletnya di sini kami tulisnya kelompok 2. Tadi terjadi kesalahan menulis. Mau kami edit sudah nggak bisa, jadi kami nulisnya kelompok 2, padahal aslinya kami kelompok 3. Saya sama Ibu Dwi Susanti tadi mendapatkan berita tentang perbatasan Indonesia di NTT.
Oke, yang jadi pembahasan di sana adalah adanya gedung sekolah yang eh, progres bangun, tapi sudah 4 tahun ini nggak jadi-jadi gitu ya, sehingga siswa memang sekolahnya di sekolah yang belum jadi itu. Nah, jadi kami menemukan infrastruktur gedung SMP yang masih belum layak. Kemudian sekolah di daerah perbatasan itu masih minim, jadi jumlah antara sekolah SD, SMP, SMA-nya itu masih kurang. Terus beberapa rumah warga juga masih banyak yang belum layak huni. Analisis penyebabnya menurut kelompok kami, yang pertama, pembangunan infrastrukturnya jelas ya tidak merata sama seperti tadi yang disampaikan kelompok 1 ataupun 2. Kemudian yang kedua, perekonomian yang masih sulit. Jadi memang warga di sekitar daerah tersebut memang masih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga juga rumah mereka pun juga jadinya juga rumahnya yang tidak layak huni. Kemudian kurangnya perhatian terhadap daerah perbatasan, tidak dijadikan prioritas pembangunan oleh pemerintah. Dampak yang dirasakan yaitu eh lanjut Pak, ke bawah lagi Pak, boleh. Dampaknya ketidaknyamanan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Karena sekolahnya tadi tidak layak, jadinya siswa-siswa itu merasa takut, apalagi kalau pas musim hujan gitu, merasa takut kalau sekolahnya nanti tiba-tiba roboh. Kemudian kalau yang terkait dengan rumah yang tidak layak huni, itu berpengaruh besar pada kesehatan warganya. Dan usulan solusi dari kami, pemerintah bisa menjadikan prioritas pembangunan di daerah perbatasan, terutama untuk gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga, menambah jumlah sekolah yang masih terbatas agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan di tingkat menengah. Jadi di daerah tersebut SMP itu cuma ada satu, SMA-nya jauh sekali, sehingga memang kalau mau sekolah SMA itu harus jalan kaki, aksesnya hanya jalan kaki puluhan kilometer, sehingga harapannya nanti ada juga sekolah SMP lagi dibangun maupun SMA di daerah tersebut. Mungkin itu dari kelompok 3, Pak Padlan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Emi atas presentasinya. Jadi kita bisa lihat juga ya, sebenarnya masalahnya juga hampir-hampir mirip Bapak Ibu. Kalau yang di kelompok 3 itu kita fokus pada kasus di perbatasan NTT ya. Jadi kita sama gedung terkait infrastruktur ya di sini ya. Jadi sekolah di daerah masih minim gitu. Karena jumlahnya dari sisi kuantitasnya juga masih kurang gitu. Kemudian di sini juga sudah dilakukan analisis penyebabnya seperti pembangunan infrastruktur yang tidak merata, perekonomian masyarakat, dan kurangnya perhatian pemerintah. Nah, di sini ada usulan solutif ya, misalkan memberikan prioritas pembangunan ya. Jadi masukan kepada pemerintah untuk menjadikan pembangunan itu sebagai prioritas yang paling utama, terutama di daerah perbatasan, seperti menambah jumlah sekolah dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kita menutup yang bagian ini, mungkin Pak Dwi bisa memberikan gak refleksi kira-kira dari 3 kasus ini gitu. Kira-kira hal apa yang didapatkan yang sama gitu terkait permasalahan di 3 daerah perbatasan di Indonesia. Oke Pak Fadlan. Mungkin saya akan sedikit memberikan sebuah perspektif ya. Di wilayah perbatasan, saya bisa secara infrastruktur dulu nih. Itu rata-rata pemerintah kurang memprioritaskan pembangunan fisik. Kalaupun itu ada gitu kan, mungkin kualitasnya, SDM-nya dan seterusnya itu kurang atau bisa jadi rendah atau kurang ya. Sehingga ada pilihan-pilihan alternatif yang lain bahwa anak-anak Indonesia malah sekolah karena wilayah border area ya bisa saja masuk di Malaysia. Untuk kasus yang Kaltara tadi itu misalnya banyak pekerja sawit gitu yang anak-anaknya itu juga sekolahnya di Malaysia gitu ya, di Malaysia, di perbatasan Malaysia, dan di situ hak-hak anak kemudian berkaitan dengan saya kira status kewarganegaraannya juga, sehingga misalnya pemerintah Malaysia pun juga akan perlakuannya berbeda gitu terhadap anak-anak kita gitu. Jadi
mungkin izin tinggal dan jadi banyak sekali problem yang terjadi di border area ini. Jadi segera peran pemerintah mungkin lebih ke ini kalau kita refleksi ya sebagai apa solusi lah. Artinya dukungan pemerintah ini harus hadir di situ. Jadi bisa saja mendirikan sekolah-sekolah yang typical border area. Jadi di wilayah-wilayah kasus seperti di Kaltara itu bisa saja dibangun di Sebatik atau di Nunukan. Mungkin kalau di NTT juga di perbatasan yang dengan Timor Leste maupun yang Papua juga di perbatasan dengan Papua Nugini. Saya kira ada wilayah-wilayah prioritas tertentu supaya tidak hanya bangunan fisik tetapi juga distribusi guru. Kemudian juga bagaimana meningkatkan SDM guru. Karena ini tadi ada beberapa hal mungkin yang saya lewatkan, mungkin Pak Ilham bisa memberi tambahan atau teman-teman yang lain dari perspektif yang mungkin berbeda. Gitu Pak Fadlan, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Dwi atas perspektifnya ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat ya bahwa memang dari sisi SDM dan infrastruktur ada banyak permasalahan di daerah perbatasan. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa memang di Indonesia itu ya kalau kita lihat dari sini memang nggak merata pendidikannya. Nah sekarang di fase selanjutnya kita akan coba melakukan debat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan ada yang bagian pro dan ada yang bagian kontra. Di sini yang akan saya pisah adalah kelompok 3 ya, Bu Dwi dan Bu Emi. Jadi Bu Dwi nanti akan masuk ke kelompok pro, kemudian Bu Emi akan masuk ke kelompok kontra. Jadi kelompok pro adalah kelompoknya Bu Erna dan Bu Asih ya. Jadi Bu Erna, Bu Asih dan Bu Dwi itu harus memilih pro di kasus ini. Ya ini saya yang milih ya. Walaupun mungkin nurani Bapak Ibu akan bilang kontra nanti, tapi Bapak Ibu harus berada di pihak yang pro di debat ini. Kemudian Pak Ilham dan Pak Dwi dan Bu Emi akan berada di pihak yang kontra. Akan saya sajikan kasus perdebatannya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti langsung ya. Kita nggak perlu diskusi gitu nanti langsung aja Bapak Ibu memberikan gambaran. Jadi kenapa Bapak Ibu pro dan kenapa Bapak Ibu kontra? Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya harap terlihat jelas di layar. Jelas, Pak. Oke. Oke, di sini kita akan masuk ke perdebatan. Jadi ada isu satu ya. Isu satu saya bacakan, di perbatasan Kalimantan Utara, banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah di Malaysia. Alasannya sekolah lebih dekat, fasilitas lebih baik, dan biaya lebih ringan. Namun ada kekhawatiran identitas nasional anak-anak Indonesia tergerus karena mereka lebih fasih berbahasa Malaysia dan merasa lebih menjadi bagian dari negara Malaysia. Nah, jadi kasusnya adalah banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah di Malaysia. Jadi silakan Bapak Ibu yang pro harus memilih setuju menyekolahkan di Malaysia dengan alasan apa, dan kelompok kontra harus memilih tidak setuju menyekolahkan anaknya ke Malaysia tapi alasannya apa. Saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu untuk berpikir dan akan saya tanyakan satu-satu untuk yang kelompok pro dan kelompok kontra, perwakilan dari kelompok pro dan kelompok kontra. Silakan dibaca dulu, Bapak Ibu. Ini bisa langsung mulai aja kan nih, Pak? Oke, bisa. Silakan Bu Emi kontra ya, yang pro dulu. Saya kontra. Ya, Saya antara tidak mau menyekolahkan anak saya ke Malaysia. Oke, saya tanya yang pro dulu ya. Di sini ada Bu Dwi, Bu Asi Oh sama gitu. Bu Oh yang Erna. Oke, baik. Saya Pak, ada. Oke, Biar tidak silakan. terlalu lama-lama. Ya, silakan Bu Erna. ya, saya tentu saja Pak menyekolahkan anak saya ke tempat yang bisa saya jangkau. Lebih dekat, apalagi kalau di Sebatik itu nyebrang sudah sampai di negara tetangga. Kemudian bagaimana mau sekolah di sekolah yang di
didirikan oleh negara Indonesia kalau fasilitasnya juga kurang memadai. Lebih baik anak saya berikan fasilitas terbaik dalam masa perkembangannya, dalam masa pendidikannya. Dan yang ketiga tentu saya memilih menyekolahkan anak kalau biayanya itu lebih ringan. Karena kami sendiri mungkin bukan orang yang berkecukupan. Jadi lebih memilih kalau ada pilihan yang ringan, kenapa harus memilih yang berat. Kemudian kalau dipertanyakan identitas nasional kami, bagaimana kami mau menumbuh suburkan nasionalisme jika negara saja tidak pernah hadir dalam kehidupan warga negaranya. Mereka tidak hadir secara penuh di dalam urat nadi kehidupan masyarakatnya sendiri. Begitu dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih banyak Bu Erna atas atas tanggapannya terkait isu ini. Nah, saya pengen langsung ke kelompok kontra nih. Siapa ya kelompok kontra yang mau menanggapi pernyataannya Bu Erna tadi? Bu Erna tadi pro ya, karena Bu Erna lebih memikirkan anaknya gitu, dapat kualitas yang terbaik. Nah, silakan kelompok kontra mungkin bisa memberikan tanggapan terkait kasus ini. Ya, kalau saya melihatnya apalagi tadi Ibu bilang keuangan cukup sulit bagi saya sebagai orang tua. Ya tugas kita lah ya Bu ya, cari-carian uang biar anak kita tuh bisa sekolah yang baik di Indonesia aja. Iya, kita apa yang bisa kita dagang, apalagi kita ini kan tinggal di pinggiran pinggiran Sebatik ini kan banyaknya pedagang nih. Nah, jadi apa yang bisa kita jual mungkin bisa kita jual. Nah, ya kan daripada dia harus bolak-balik lewatin pos pengamanan setiap hari. Nah, dia kan lebih aman juga kalau dia sekolah di Sebatik aja. Kita bisa lihat dia, kita bisa pantau. Selain itu juga mungkin saya lebih ke arah penggunaan mata uangnya juga lah. Kalau misalnya keluar kan kita tukar lagi ringgit, lebih mahal lagi sebenarnya uangnya. Kalau kita sekolah di Indonesia kan eh, uangnya sudah uang Indonesia aja gitu kan. Pendidikan di Indonesia juga jauh lebih bagus. Kita bisa menghargai upacara benderanya. Kita bisa lakukan di setiap hari Senin. Kita bisa menghargai negara kita lah. Mungkin begitu kalau dari saya. Saya tetap mencintai Indonesia lah untuk anak-anak saya ini. Oke, terima kasih banyak Bu Emi dari kelompok kontra sudah memberikan tanggapannya. Nah, satu kali lagi ya, kelompok pro dulu untuk menanggapi yang Bu Emi, kemudian ke kelompok yang kontra. Monggo kelompok yang pro mungkin mau menanggapi yang Bu Emi eh, katakan barusan. Silakan kelompok pro, Bu Dwi atau Bu Asih untuk membantah pernyataan dari Bu Emi. Silakan, Bu Bu Dwi. Santi, Bu Santi. Bu Santi, Ya, oke. siap, Pak. Kalau saya juga setuju ya, Pak, kalau misalkan anak itu kita harus prioritaskan yang lebih baik. Sementara berita-berita yang beredar memang kalau di perbatasan itu kan sekolahnya yang kurang, fasilitas entah ataupun apa namanya kualitasnya. Jadi kalau saya lebih lebih memprioritaskan anak saya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Karena sebagai orang tua kan kita sudah mengalami bagaimana dan itu kalau misalkan anak kita tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan kan rasanya seperti eh, gimana gitu. Nah, kemudian kalau masalah kekhawatiran identitas nasional, sepertinya kita bisa menumbuhkan itu di dalam apa namanya, keluarga kita ya, ataupun nanti misalkan sudah apa ya sudah beranjak dewasa kita bisa lebih memberikan apa namanya pendidikan lewat rumah di dalam rumah terkait identitas nasional ataupun nanti pas kuliah kita bisa pindahkan ke Indonesia kalau memang bisa apa ya kita udah berani melepas jauh mungkin anak kita misalkan karena sudah dewasa gitu. Kalau dari saya gitu Pak. Terima kasih banyak Bu Dwi atas pernyataannya. Ada yang mau membantah dari kelompok kontra? Silakan Pak Dwi. Sungguh Fadlan, ya, Siap saya, Pak. saya menyoroti dari sisi legalitas formalnya ya, karena kan kita aturan berwarga negara itu kan juga harus mematuhi berbagai macam aturan ya, kaitannya sama misalnya izin tinggal ya, seperti paspor, mungkin visa kerja bagi orang tuanya dan seterusnya. Mengapa saya sampaikan ini menjadi penting?
bagaimana legalitas seorang anak Indonesia yang mungkin orang tuanya bekerja di Malaysia tetapi tidak memiliki rata-rata ya untuk kasus di Kaltara itu rata-rata mereka tidak memiliki izin tinggal atau visa kerja karena kan nah ini menjadi bermasalah. Jadi anak-anak yang belajar di Malaysia, negara Malaysia, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kadang berkaitan dengan asuransi kesehatan, berkaitan dengan pelayanan fasilitas sekolah, selalu dikatakan bahwa oh ini orang Indon gitu. Jadi ada perlakuan bullying dan seterusnya. Jadi ini menghambat dari sisi psikologis juga gitu. Jadi alangkah memang kita bisa saja tergiur dengan mungkin fasilitas yang ada di Malaysia, tetapi sebenarnya tidak serta-merta kita hanya melihat bangunan secara fisik ya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa identitas nasional kita sebagai warga negara, kita harus memiliki rasa nasionalisme juga gitu. Sehingga kalau misalnya ini ada pilihan yang lebih baik, itu berarti tetap kita akan memilih bersekolah di Indonesia. Ya nanti tinggal bagaimana peran pemerintah ini akan memprioritaskan ya di beberapa area atau negara-negara yang negara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia maupun dengan mungkin Papua Nugini maupun dengan Timor Leste itu menjadi prioritas sehingga tidak ada lagi orang tua yang menyekolahkannya itu di negara lain ya yang rentan atas identitas mereka, izin tinggalnya dan seterusnya. Jadi alangkah lebih baik tetap kelompok kami sekolah di Indonesia itu jauh lebih baik gitu kan. Artinya tidak ada potensi untuk melanggar hukum juga secara internasional karena kita tinggal di negara yang lain bisa saja anak kita sewaktu-waktu dideportasi. Sehingga menjadi harusnya anak itu fokus untuk belajar tetapi di sini malah terkena kasus hukum ya dan seterusnya. Sehingga kami tetap berkeyakinan dan berpendapat bahwa akan lebih baik untuk sekolah di Indonesia. Itu Pak pendapat kami dari tim kontra. Saya Pak Fazlan. Terima kasih. Oke, ini perdebatannya panas nih. Oke, Bu Asi silakan. Saya menambahi. Jadi Pak Dwi. Oke. Bu Asi silakan. Baik Pak Fazlan, terima kasih. Saya menambahi yang pro terkait dengan yang pertama adalah pendidikan di Malaysia itu tadi ya kalau memang misalnya anak-anak ini atau orang tua itu tinggal di daerah sekitar Malaysia tentu memilih yang murah yaitu biaya yang ada di Malaysia kemungkinan mereka sudah memperhitungkan akan lebih murah daripada di Indonesia. Yang kedua sadar ataupun tidak sadar terkadang orang tua menyekolahkan di Malaysia itu justru ada keuntungan yaitu fasilitas yang memadai, kemudian SDM atau guru yang memadai, kemudian apalagi yang sekarang itu apapun serba IT, Malaysia saya rasa jauh lebih baik daripada guru-guru yang di perbatasan Indonesia. Kemudian berikutnya ketika bagaimana jiwa nasionalismenya si anak itu, nah ini juga harus melibatkan peran pemerintah yaitu perlu pendampingan yang lebih kuat, lebih intens dari KBRI yang ada di Malaysia terhadap anak-anak Indonesia yang sekolah di Malaysia. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Asi sama Pak Dwi. Tadi Pak Dwi juga menyoroti hal legalitas ya, secara formal dan Bu Asi sama dia. Cuma Bu Asi lebih menekankan bahwa mungkin aja ada hal yang bisa dilakukan oleh KBRI Indonesia gitu ya. Tapi tetap pro memilih yang terbaik untuk anak. Kalau Pak Dwi lebih menyoroti bahwa ini akan bermasalah gitu karena terkadang ada tindakan rasisme juga gitu di negara tetangga seperti ngomongin Indon lah atau lain-lain. Nah, tapi bukan pertengkaran yang ingin saya tonjolkan di sini Bapak Ibu. Jadi melalui debat ini kita bisa melihat dan bisa merefleksikan bahwa setiap problematika yang kita dapatkan di daerah perbatasan itu pasti ada orang yang pro gitu ataupun orang yang kontra. Nah, masalah kita mau menanggapinya dari perspektif nasionalisme atau perspektif realistis gitu.
itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu selaku warga negara Indonesia. Jadi itu untuk menutup perdebatan ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi. Dan untuk menutup perkuliahan hari ini, Bapak Ibu, saya pengen salah satu dari Bapak Ibu memberikan kesimpulan, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari perkuliahan hari ini terkait studi kasus problematika pendidikan di daerah perbatasan. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu mau memberikan tanggapan ataupun memberikan saran untuk proses perkuliahan ke depannya sekaligus kesimpulan dari perkuliahan hari ini, dipersilakan Bapak Ibu. Saya Pak Fadlan sedikit saja ya. Oke, mungkin Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ya, jadi simpulan saya mungkin juga teman-teman mungkin nanti bisa menambahkan bahwa ada sebuah fakta objektif bahwa kita di Indonesia itu ada wilayah-wilayah tertentu, khususnya perbatasan, itu yang berbeda dengan wilayah lain yang mungkin di pusat ya, di pusat kota ataupun di desa dan seterusnya. Artinya di sini ada sebuah wilayah khusus, wilayah border area atau perbatasan yang bisa saja dari perspektif pendidikan itu ada masalah ya, dari sisi struktur, dari sisi SDM, dari sisi pilihan sekolah kita harus tetap di Indonesia ataupun di negara asing ya, dengan berbagai kompleksitas problem gitu ya. Nah, ini adalah fakta objektifnya. Jadi berkaitan dengan hal ini maka seharusnya ada rekomendasi ya, dari apa yang kita diskusikan tadi bahwa kita setuju pemerintah punya peran besar untuk menentukan ya prioritas pendidikan di wilayah perbatasan. Kemudian terkait dengan orang tua bisa saja kita juga memberikan semacam, kalau rasa nasionalisme kita mungkin lebih baik ya, bisa jadi kalau ada istilah itu hujan emas negara orang, kemudian lebih baik hujan batu di sini, mungkin begitu. Hanya saja ya tergantung kita memang upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita itu tidak hanya dikerjakan dengan lapangan, memprioritaskan khusus gitu ya Pak Fadlan. Mungkin ada teman yang lain sementara itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi ya. Pak Dwi tetap pada pendiriannya ya, tetap berpatokan kepada nasionalisme gitu. Ya, jadi dari ya. permasalahan ini Pak Dwi tetap berpatokan bahwa nasionalisme adalah yang paling utama untuk menjawab permasalahan pendidikan di daerah perbatasan. Dan saya kira Bapak Ibu yang lain sudah dapatkan insight ya untuk yang hari ini dari permasalahan yang kita kaji pada diskusi kelompok dan juga pada debat barusan, bahwa memang secara real gitu faktanya memang banyak permasalahan pendidikan di daerah perbatasan, dan itulah tugas kita sebagai guru ya, dan juga dosen untuk walaupun bukan memberikan solutif secara universal ya, tapi mungkin kita bisa mulai dari lingkup yang kecil terlebih dahulu dalam menjawab permasalahan pendidikan di daerah perbatasan. Saya kira itu aja untuk perkuliahan hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas lebih spesifik terkait tentang kajian permasalahan gender di wilayah perbatasan. Itu aja Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Ini sudah masuk sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadlan, Bapak Ibu, Pak Pandan. Oke. Bu Santi, jangan lupa dikirim. Ya, ini langsung di stop ya recordingnya atau gimana? Ya, Itu